satu dua, tes satu dua. Oke, halo Mas Bro. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Shofi. Kita udah sampai di chapter 9, ready for some action. So far we have mostly built our module. Oh, sorry. Sebelum kita lanjut di chapter 9, saya ada catatan untuk video sebelumnya di chapter 8, chapter 8, yaitu saya lupa untuk melakukan git commit ya. Nah, tapi saya udah git commit duluan nih. Jadi teman-teman jangan lupa untuk di commit untuk yang chapter 8. Oke, itu aja pesan sponsornya ya. Kita lanjut lagi ke video. So far, we have mostly built our module by declaring fields and views. We just introduced business logic in the previous chapter. Thanks to computed fields and on changes in any real business scenario, we would want to link some business logic to action buttons. In our real estate example, sorry, in our real estate example, we would like to able to cancel or set a property as sold ya. Di real estate example kita ingin bisa mempunyai kemampuan untuk dapat melakukan cancel or set a property as sold. Lalu accept or refuse an offer ya, penawarannya. One could argue that we can already do these things by changing the state manually. Ya, kita sebenarnya bisa juga ganti state-nya manual ya, dari sini kita bisa ganti, tapi ini saya hilangin ya. Terus sebenarnya ada status juga di sini tapi saya hilangin ya. Itu kalau di debug ya, di debugnya dinyalain. Debug sama dengan 1. Oh, di error, sorry. Harusnya gini, pakai tanda tanya, jangan lupa ya. Nah, dia bakal muncul ya, benar. Jadi sebenarnya bisa dirubah secara manual, but this is not really convenient. Tapi ini sangat tidak nyaman ya. Moreover, we want to add some extra processing ya. Kita akan menambahkan beberapa proses tambahan. When an offer is accepted, we want to set the selling price and the buyer for the property. Ketika sebuah penawaran itu disetujui, kita ingin mengeset harga jual, selling price, dan juga buyer untuk propertinya. Jadi misalkan nih ada offer yang sudah kita setujui ya, misalkan offer yang ini kita setujuin 8.100 kita accept, nanti dia akan harga ini akan di set ke selling price dan juga di bagian buyer nanti si Readymart ini, partner Readymart ini, karena dia penawaran yang disetujui dia akan masuk ke dalam field yang buyer ya, seperti itu. Oke, kita lihat di object type. The documentation related to this topic can be found in actions and error management. Oke, kita buka ya. Catatan goal at the end of this section, you should be able to cancel or set property as sold ya. Kita bisa mengeset property as sold. Oke, nanti kita akan tambahkan satu button lagi, sold and cancel di atasnya sheet ini ya, form sheet ini. Coba kita lihat. Oh ya, berarti di atasnya sini nih nanti. Oke. A cancelled property cannot be sold and sold property cannot be cancelled. Oke, ini kondisinya ya. Jadi properti yang sudah di cancel tidak dapat dirubah jadi sold. Begitu juga sebaliknya, properti yang sudah sold tidak dapat di cancel. For the sake of clarity, untuk lebih jelasnya, the state field has been added on the view. Supaya lebih jelas nanti state dari state-nya bakal ditampilkan ke tampilan depannya. You should be able to accept or refuse an offer. Oke. Oke. Kalau ini apa? Statusnya ya. Oke, statusnya akan ditampilkan. Kalau cancel, nanti dia berubah jadi cancel kayak gitu. Oke. Kalau ini, kalau dia udah save, nanti harganya ke set, lalu untuk bayarnya berubah juga ya. Sip. In our real estate module, we want to link business logic with some buttons. The most common way to do this is to add button in the view, for example, header. Oke. Jadi untuk menambahkan button di sini, kita perlu tag yang namanya header ini ya. Header, karena sheet ini kan dia adalah kertas dari formnya ini ya. Kita gunakan header.
Lalu kita isi dengan button. Oke. Add link add link this button to business logic. Kita bisa tambahkan nih actionnya ya. Ini adalah nama metode yang kita gunakan di dalam sini. Oke, kemudian kita tambahkan logic for record in self, record name. Self ini adalah record set ya berarti. Baru di sini kita mau ngerubah si namanya menjadi something gitu ya. Oke. By assign type object in our button. Ini oke, type object. To our button, the Odoo framework will execute a Python method with name action do something ya. Oke, jadi dengan menggunakan atribut type dengan value object di button, nanti Odoo akan mengexecute Python method yang berada di sini dengan nama action do something ini ya, sesuai dengan modelnya yang ada di form ini, yaitu test action. Maka dia akan mencari metode yang bernama action do something dan akan mengexecute blok yang ini. Nice. Kemudian mana tadi ya? The first important detail to note is that our method name isn't prefixed with an underscore ya. Jadi yang harus diingat, important detail yang harus dicatat adalah method ini tidak menggunakan prefix underscore ya di bagian depannya. This makes our method a public method ya. Jadi karena dia nggak pakai underscore depannya, ini berarti dianggap sebagai public method. Makanya dia bisa diakses ke view ya, ke bagian view-nya. Tapi kalau dia merupakan private method seperti ini, dia hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri ya. Jadi dia tidak bisa diakses ke depan, ke view-nya. This makes our method a public method ya benar, which can be called directly from the Odoo interface through an RPC call ya. Jadi ini dapat dipanggil oleh Odoo interface melalui yang namanya RPC call ya. Request apa ya namanya saya lupa. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Until now all methods we created compute on chains were called internally. Jadi internal atau ya sejauh ini metode yang sudah kita buat itu disebutnya adalah internal method ya atau private method lah seperti ini. Nah, so we use private methods prefixed by an underscore ya. Jadi disebutnya private methods prefixed by an underscore. You should always define your methods are private unless they need to be called from di user interface. Jadi kamu harus selalu mendefinisikan metodemu sebagai private kecuali mereka memang dibutuhkan untuk dipanggil dari user interface. Maksudnya presentation layer ya atau di depan. Dibutuhkan untuk dipanggil di sini gitu di depan. Also note that we loop on self. Kita juga catat bahwa kita juga melakukan perulangan di self-nya. Always assume that a method can be called on multiple records. Jadi method ini dapat dipanggil di multiple records ya, banyak data. It's better for reusability gitu. Finally, a public method should always return something. Untuk public method itu harus selalu menggunakan return ya. Called something so that it can be called through XML RPC ya. Jadi dia dapat value-nya dapat dipanggil melalui XML RPC. When in doubt, just return true ya. Okay. There are hundreds of examples in Odoo source code. One example is this button in a view and its corresponding Python method. Oke, kita coba lihat. Tadi ada action ya. Oke, ini action. Oke, kita akan keep dulu. Lalu ini apa? Ini adalah error management, oke. Ini adalah example-nya ya. Selalu lama deh kalau buka GitHub ya. Entah kenapa. Ini masalah Telkomselnya atau IndiHome-nya. Salah, IndiHome atau GitHub-nya. Oke, ini button yang ada di header, di dalam form. Kemudian ini action-nya, tab-nya object. Ini ada attributes nih. Oke. Oke, ini berarti dia akan memanggil action set one rainbow man ya. Kalau kita cek di sini, ini dia metodenya action set one rainbow man. Self dia return true. Oke. Message. Oke.
Oke, di sini dia ada manggil method yang lain nih, self action set one. Oke, oke. Kita langsung ke exercise. Cancel and set a property as salt at the buttons cancel and salt to the extend property model. Oke, add the buttons cancel and salt to the extend property model. A cancel property cannot be set as salt and salt property cannot be cancelled. Refer to the first image of the goal for the expected result. Tip: in order to raise an error, you can use error function. There are plenty of example in the Odoo source code ya. Add the button accept and refuse. Oke, kita coba kerjain yang poin pertama dulu. Add the button cancel and salt to the exit property model ya. Di sini apa? When offer accepted. Oh, ini offer ya. Di sini kayaknya udah masuk ke offer deh. Oke, jadi kita akan mulai poin yang pertama dulu. Sebentar, ini apa ya? Error management. Oke, di sini gunakan use error, use error. Oke. Oke, use error ini berarti kita perlu panggil eh, modul untuk ini ya, exception ya. Oke, oke, oke. Oke. Baiklah, kita akan tambahkan, kita akan buat, pertama kita akan bikin dulu siapa tuh button ya, yang dari depan ya, di dalam form. Kita akan tambahkan di dalam form ini, di bagian sini. Itu kita menggunakan tag header ya. Mungkin kita copy aja dari sini. Kita pergi ke Estate Property View ya, ini dia filenya. Kita pergi, lalu kita cari form, ini tree, ini form. Ini sheet berarti kita akan taruh di atasnya sini ya. Nah, ini dia. Lalu kita tinggal atur indentation-nya. Oke, lalu kita perlu modifikasi untuk action do. Ini kita mau ganti actionnya jadi salt dan cancel ya. Kita bikin dulu untuk yang salt, karena salt itu sebelah kiri. Sebelah kiri sini ya. Kalau kita lihat di sini, oke, salt dulu berarti ya. Action salt, type-nya object, stringnya adalah salt. Oke, kita copy lagi untuk action cancel. Cancel, type-nya object, stringnya adalah cancel. Cancel kan ya, salt cancel. Oke. Kemudian ada lagi nggak? Dia perlu something lagi? Kayaknya nggak perlu ya. Oke, kalau sudah kita definisikan buttonnya di XML, di view template, lalu kita akan pergi ke model, yaitu asset property model. Saya akan buka di bawah. Lalu saya akan buat sebuah public method di bawah sini ya, sejajar sama method yang lainnya. Yaitu action salt dulu ya. Self. Terus self ini adalah record set. Oke. Oke, benar ya. Dia harus datanya akan dibaca dengan menggunakan looping. Oke. Oke, di sini kita akan isi, jangan lupa kita, karena self itu ada record set, jadi kita perlu mengambil datanya dengan menggunakan looping record. Lalu in self titik 2 kita kasih kondisi jika record ini kondisinya adalah ini ya, di exercise ini. Sorry, tadi mana ya? Oh, ini dia. A model cancel property cannot be set salt and the salt property cannot be cancelled ya. Kita akan buat saltnya dulu. Berarti if recordnya salt equals to if record state if recordnya state sama dengan salt ya. Kalau salt berarti cancel dulu deh. Cancel. If record state sama dengan canceled, ini state-nya didapatkan dari data sini ya. Jadi kalau ini kita action salt. Jadi action salt, jika button salt itu diklik, lalu dicek tuh recordnya. Kalau recordnya ternyata dia cancel, ya. Kalau dia cancel, berarti kita perlu tampilkan error dulu deh. Rise. Kemudian ada namanya tadi kalau nggak salah user error ya, kita akan pakai nih user error. Nah, user error ini kita perlu import dulu di sini from Odoo, namanya apa tadi, from Odoo exceptions ya, from Odoo exceptions.
From udo.exception import user error. Oke, sip. Kemudian kalau sudah kita isikan message-nya. Kalau misalkan di button salt ini diklik tapi ternyata state-nya itu sudah berubah menjadi cancel, kita isikan message error-nya adalah salt cancel property ya. Cancelled property cannot be sold. Kayak gini. Oke. Baru kalau misalkan dia state-nya ternyata bukan selain dari cancel ya. Ini stringnya kayaknya kurang oke deh. Kita ganti jadi 2 petik ya. Sip. Kalau ternyata dia bukan state-nya bukan cancel, berarti kita tinggal rubah aja. Record state sama dengan sold gini ya. Nah, terus bisa juga return true kayak gini. Oke. Save. Kemudian satu lagi untuk yang action cancel ya. Self titik 2 for hampir sama, cuma kembalikan aja nilainya. Record in self titik 2. Jika record.state dibacanya sudah menjadi sold ya, maka kita kasih rise user error lagi dengan pesan sold property cannot be cancelled. Oke, kalau dia tidak ada state yang bukan merupakan sold, berarti kita akan set state-nya menjadi cancelled, lalu kita kembalikan return true. Kayak gini ya. Apakah dia harus selalu di return true? Rata-rata sih iya ya. Message self, return false, return true. Tapi ini enggak sih. Oke, nggak usah deh ya. Begini aja. Oke. Sebentar. Apa bedanya return tadi di mana ya? Okay. Finally, a public method should always return something so that it can be called through XML RVC. When in doubt, crow translate. Okay. Kita coba terjemahkan. Jika ragu, kembalikan saja true. Oke. Kalau ragu, kita balikin saja true ya. Oke, baiklah. Oke, ini kayaknya udah cukup sih sesuai dengan yang diminta ya. Kita akan coba execute dulu perubahan yang patch yang ini ya. Jadi kita akan coba restart servernya. Make addon state. Kita cek apakah ada error atau tidak. Oke, aman. Refresh browsernya, dia nanti ada tombol sort and cancel di atas ini harusnya. Oke, nice. Ini statusnya new, kalau kita klik salt, dia bakal berubah jadi salt ya. Kita ganti lagi ke new, simpan. Kalau kita cancel, dia berubah jadi cancel. Kalau sudah cancel, kita klik salt, dia akan menampilkan warning invalid operation, cancelled property cannot be sold. Oke, nice. Kalau kita berubah jadi new lagi, baru kita salt, kemudian kita cancel, sold property cannot, sorry ada typo di sini, cannot be cancelled, mungkin harus pakai titik kali ya, pakai period biar lebih rapi. Oke, nice. Sip, restart server, jalankan lagi. Di sini kita masih manual testing ya. Manual by hands, manual by people. Harusnya bisa otomatis. Oke, kita refresh browser. Statusnya udah sold, kita klik cancel. Sold property cannot be cancelled. Period. Oke, sip, nice. Kalau kita ganti jadi new, kita simpan, kita cancel. Kalau kita sold, cancel property cannot be sold. Oke, nice. Mantap. Kita coba simpan lagi. Sip. Untuk yang exercise ini udah selesai. Sekarang kita poin yang pertama udah selesai, kita lanjut ke poin kedua. Add the buttons accept and refuse to the asset property offer model.
Oke, berarti kita perlu tambahkan metode accept dan metode refuse di dalam model stateProperty.over ya. Refer to second image of the goal for the expected result. Ini ada referensi untuk hasilnya, untuk yang kedua ini. Oke, di sini ya. Oke. Ya udah paham. A tip to use an icon as button. Have a look at this example. Oke, kita akan lihat. When an offer is accepted, set the buyer and the selling price for the corresponding property. Ketika offernya itu di accepted, diterima, set the buyer dan juga selling price for the corresponding property. Refer to the third image of the goal for the expected result. Oke. Third image, oh yang ini. Oke. Pay attention in real life, only one offer can be accepted for a given property. Oke, ini jadi kita cuma bisa terima satu offer aja ya dari jadi dari penawaran-penawaran yang diberikan. Oke, itu juga perlu kita catat sebagai logiknya. Oke, kita coba ke model offer. Sekarang kita pindah. Kita akan dia perlu ini guys sih. Dia perlu tambahan button ya. Pertama kita buat button dulu. Kayak yang di gambar ya. Berarti ini sebelumnya status. Oke. Kita pergi dulu ke state property overviews, kemudian di bagian list ya berarti ya. Nah, ini sebelumnya status. Di sini bakal ada button yang namanya button kali ya. Buttonnya cuma kita copy aja dari yang sebelumnya. Nah, ini nih. Oke. Nah, buttonnya namanya action untuk accept. Ya bukan sih. Accept dan refuse. Accept. Lalu satu lagi adalah refuse. Oke. Berarti ini stringnya accept. Lalu refuse. Oke. Tabnya object, action accept sama refuse. Untuk iconnya ntar aja deh ya. Kita coba pakai string dulu ya. Sip. Kemudian kita tinggal buka model. Oke, ini model dari state property offer. Kemudian kita tinggal bikin metodenya. Berarti kita perlu buat di sini. Kita buat public method yaitu action accept self.2. Kemudian self-nya juga merupakan record set ya. Berarti kita akan ambil datanya dalam bentuk looping record in self. Kemudian kita buat kondisi if record dot property id, kita bisa ambil dari property id yang ada di sini ya. Jika property id-nya state-nya sama dengan sold, kalau dia sudah ada record, jadi kalau property id ini property ini dia state-nya ini sudah jadi sold gitu ya, maka nggak boleh lagi dilakukan penawaran ya. Di bagian sini nggak boleh lagi dia menerima penawaran ya. Maka rise user error kita perlu gunakan from udo exceptions import user error. Kita gunakan user error. Errornya adalah cannot accept offer for a sold property ya. Jadi properti yang sudah sold itu tidak bisa dilakukan penawarannya lagi, tidak bisa di accept lagi penawarannya. Oke. Jadi untuk yang ini, kondisi yang ini itu sudah kita selesaikan ya dengan kondisi ini. Kemudian kita tinggal set aja value-nya. Kalau record kalau dia tidak dalam kondisi ini, maka kita tinggal record state, kita rubah jadi accepted ya.
Statusnya kita rubah jadi accepted. Oke, ini accepted. Baru kemudian kita akan rubah apa lagi? Reviews model when offer accepted, set the buyer. Oke, nih kita perlu nge-set buyer dan juga selling price ya. Oke, record buyer itu berarti dia ada di property ID, kemudian buyer ID. Ya, jadi di model asset property ini itu kan ada buyer ID ya. Nah, ini. Jadi kita akan set ini melalui property ID. Property ID kita tinggal set buyer ID sama dengan kita ambil data dari record dan di sini kita punya partner ID. Nah, kita mengassignkan si buyer itu sebagai partner ID kalau di offer sini. Sip. Jadi si partner ID yang membuat offering itu akan di set sebagai pembeli ya di tabel di bagian properti sini. Order info. Nah, di sini ya. Kemudian untuk yang selling price berarti record.property juga datanya dari property ID selling underscore price equals gitu kita ambil dari record price ya. Di sini kita punya atribut price. Ini dia, kita ambil datanya dari sini. Oke, ini untuk yang action accept udah cukup. Lalu jangan lupa di return true ya. Oh sorry, ini yang bagian sini return true-nya itu harusnya di sini sih. Salah ya. Salah Mas Bro, harusnya di sini. Nah, oke. Kemudian dev action itu sesuai dengan ada dokumentasinya. Return true-nya sejajar dengan for ya, benar. Oke, sekarang selanjutnya adalah action untuk reviews ya. Reviews. Kita coba cek tadi nama metodenya apa. Action reviews ya, benar. Action reviews self-nya berupa record set. Jadi kita pakai looping untuk ngambil datanya. Record in self. Kita langsung set record status equals to reviews. Kalau reviews apa? Review set. Oke, review set. Sorry. Review set. Kita mau copy paste aja. Oke, ini dia. Action reviews ada kondisi lagi nggak sih? Ketika dia accept, dia kalau accept buyer sama selling price-nya di set. Oke, nggak ada ya. In real life, only one offer can be accepted for given property. Ya benar. Jadi kalau misalkan propertinya sudah di set, diterima, maka propertinya berubah jadi sold dan flow-nya akan dihentikan ya. Jadi ketika dia sudah punya state-nya sudah berubah jadi sold, dia tidak bisa lanjut nih, dia akan di rise error ini ya, user error. Oke, kayaknya udah cukup. Kita coba restart servernya dulu untuk melihat hasilnya di depannya. Oke, ada error atau tidak? Harusnya sih nggak ada, karena kita sangat teliti ya. Sip, kita restart browser. Oke, aman, nice. Sekarang kita punya offer. Dan offer yang mana mau kita terima? Kita punya base offer 8.100 ya. Kita akan, nah ini tadi tombolnya berubah, ya buttonnya akan seperti ini. Accept and refuse ya. Kita akan coba terima yang ini. Siapa ini? Si Readymart ya. Kalau kita lihat order infonya bayarnya masih kosong. Kalau kita terima, accept. Aduh, ada error. Kita akan baca errornya. Estate property offer object has no attribute estate. Oke, sorry, ini salah ya. Estate property ID selling price, sorry, yang mana property ID state? Property ID state status. Oke, ini bukan state tapi status. Ya, karena di sini dia adalah status ya, bukan state. State itu dipunyanya property ID. Sorry. Oke, yang di bawah udah benar ya, status. Statusnya dirubah jadi accepted, statusnya dirubah jadi refuse. Oke, nice.
sorry, kita coba restart server lagi dan kita akan ulangi pengetesannya. Tadi terlalu jumawa ya, kita pikir nggak bakal salah, ternyata juga salah. Oke, sip, kali ini harusnya udah benar. Kita refresh browser dan kita pergi ke bagian offers, kita akan terima penawaran dari si ReadyMart, maka nanti si order info akan berisi buyer si ReadyMart. Kita accept. Oke, status berubah jadi accepted, yang lainnya masih kosong. Dan buyer jadi ReadyMart dan selling price-nya jadi penawaran yang diberikan oleh si ReadyMart. Nice, 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 nice. Kita cek dulu untuk expected result yang ada di gambar-gambar ini ya. Dia perlunya pakai icon sih. Kalau di reviews nanti dia bakal jadi reviews. Kalau reviews masih bisa di accept. Kalau reviews masih bisa accept ya. Oke, oke. 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 Berarti sebentar. Mungkin enaknya ini harusnya sih dinolin lagi ya, tapi nggak usah deh ya. Karena ini udah terjual, kita lanjut aja ke properti yang kedua. Properti kedua, kita coba tambahkan penawaran baru. Ini expected price-nya 15.000, kita coba tambahkan 6500. 6.500, partnernya adalah Colendias. Ya oke. Lalu default aja. Nicole Ford, Colendias. 6.500, oke. Kita coba reviews yang punyanya si Nicole Ford ya. Oke, reviews. Kemudian kita coba terima yang punyanya si Colendias. Accepted. Oke, nice. Udah sesuai ya. Kita akan coba jadikan ini ya, buttonnya jadi icon ya, kayak yang ada di sini ya. Oke, ini tuh sebenarnya statusnya, walaupun kita udah terima, statusnya masih belum berubah ya. Dan juga kalau ada penawaran, statusnya mungkin kalau ada penawaran dia berubah jadi offer received. Kalau penawarannya sudah diterima, dia berubah jadi offer accepted. Mungkin itu nanti di belakang bakal ada kondisi-kondisi itu ya. Jadi saat ini kita hanya di sini aja, di bagian action button yang di atas. Belum ada flow-flow yang lebih seperti detail seperti yang tadi ya. Kalau kita coba untuk ganti tulisan accept sama reviews ini menjadi icon. Tadi itu sampelnya kalau nggak salah ada di mana? Di sini ya. Mana dia? Line 521, 521. Oke, ini dia. State draft type object icon. Oke, pakai ini ya. Icon FA check. Lalu kalau cancel FA times. Oke, aneh banget ya kalau cancel namanya FA times. Kita akan coba tambahkan atribut yang namanya icon FA check. Terus kalau dia cancel namanya times. Pakai S? Times. Oke, FA font awesome check dan font awesome times ya. Kita coba restart. Restart servernya. Kemudian ada error atau tidak? Oke, kita tidak dapat error di log. Kemudian kita refresh browser. Dan kita akan lihat statusnya berubah menjadi ada centang. Oke. Stringnya mau nggak dipakai ya? Sebentar, ini gimana cara dia supaya nggak bisa tampil string? Saya akan coba lihat button action accept type object stringnya accept FA check FA times. Oke, nggak masalah lah, kayak gini aja ya, biar beda lah ya dari mana, dari yang ada di sini. Tapi kalau misalkan mau dikosongin mungkin bisa kali, kayak gini ya, stringnya jangan dipakai. Coba ya, stringnya nggak usah dipakai. Kita refresh. Bisa nggak sih kalau dia nggak pakai atribut string? Oh sebentar, berarti harus restart server ya. Kita coba restart server. Bakal ada error tidak? Oke, ternyata dapat error ya. Errornya adalah button icon attribute FA times must have title in its tag parents. Ya nggak bisa ya.
Jadi memang harus pakai string. Hmm, saya nggak tahu gimana caranya supaya dia hilang. Type object state draft string confirm status open. Status draft sama open. Type object icon. Oke. Saya nggak tahu nih gimana cara bikin. Oh gini ya, mungkin string tapi kosong aja ya. Coba kita tes. Mungkin kayak gini, bisa diakalin. Kalau teman-teman tahu gimana cara menyelesaikan tanpa dia harus pakai atribut string atau memang seperti ini caranya ya, mungkin teman-teman bisa tulis di komentar. Saat ini saya hanya bisa kasih string kosong kayak gini, tapi mungkin akan berpengaruh ke bagian tampilan ya. Dia kan ada jaraknya. Coba kita refresh, kita pindah ke tab over, dan ya benar ya. Kita ganti reviews, kita ganti tolak, reviews, kita terima yang ini, kita tolak lagi, kita terima yang ini. Oke, nice ya. Ini harusnya kalau udah di accept, dia nggak bisa ditolak sih harusnya. Tapi di sini nggak ada keterangan ya. Di sini nggak ada, di sini nggak ada keterangannya kalau dia udah di accept, dia nggak bisa lagi ditolak ya. Jadi kita nggak usah detailin. Sebenarnya bisa aja kalau teman-teman mau detailin buat kayak yang itu ya, yang di asset property ini ya, untuk yang action sold ya. Jadi kalau dia sudah si siapa nih property ID-nya sudah sold, dia tidak bisa diganti user cannot accept offer sold property. Nah contohnya kayak gini ya, tadi kita belum coba nih. Ini misalkan udah di accept nih, terus kita mau terima lagi yang ini. Nah dia nggak bisa. Kok bisa ya? If record property ID state-nya sold, raise user error. User error, user exception, exception, user error. Rise return true. Oh, sorry. Di sini return true, accepted, sold. Oh, iya sih, harusnya nggak bisa ya. Harusnya tidak bisa terima lagi. Terima lagi. Oke, kita akan coba. Mungkin tadi ada kekeliruan. Restart server, kemudian kita reviews. Oke, kita coba terima yang 6500. Restart browsernya dulu. Offers, nah ini udah pakai logic yang baru ya. Kita coba 6500 ini udah diterima, accepted, dan kita coba terima yang 5000 sekarang. Oh, juga bisa. Aneh banget ya. Harusnya sih nggak bisa ya. Ntar ini ada keterangan a button with icon attribute f items must have title in stack parents, descendant or have text. Dia memang harus pakai teks ya. Kalau nggak dia bakal muncul warning kayak gini. Oke lah. Ini kita benarkan. Kita benerin logiknya ini dulu. Dia masih gagal. Record instead accept self. Action accept. Property ID state-nya sama dengan sold ya. Rise user error. Cannot accept offer for a sold property. Oh ya, sorry. Kondisinya tuh bukan dia nggak bisa terima penawaran lagi kalau ini ya, kalau apa? Kalau dia sudah ada penawaran gitu. Tapi kondisinya kalau propertinya udah sold ya, kita nggak bisa terima penawarannya lagi gitu ya. Sesuai dengan di sinilah. Di sini kan nggak ada kondisi untuk dia nggak bisa terima penawaran lagi kan. Jadi masih bisa terima penawaran yang lain gitu ya. Misalkan dia mau rugi nih 5000 diambil ya, kayak gitu. Oke lah. Jadi nggak ada masalah, memang cuma kayak gini aja. Kita balik ke asset property overviews-nya ini, kita akan benerin untuk yang stringnya. Jadi tetap aja ya ada tulisannya. Supaya dia nggak cerewet di lognya. Jadi dia nggak marah-marah gitu di warning lognya sini ya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa solving ini cara untuk button supaya dia bisa nggak ada tulisannya. Bisa komentar di kolom komentar ya. Nah, jadi kan sekarang dia ada tulisannya accept sama reviews, tapi
ya udah nggak ada warningnya sih. Kalau kita stringnya kita kosong atau atribut stringnya kita hilangin, dia ada warningnya. Oke, untuk yang chapter 9, untuk object type, exercise kedua, kita sudah menyelesaikan ya. Sekarang lanjut ke action type. In chapter 5, finally some UI to play with. We created an action that was linked to a menu. You may be wondering if it is possible to link an action to a button. Good news, it is. One way to do it is button type action, test model action, d string my action. Di chapter 5, we use type action. Type action chapter 5. Yang mana tuh? Bagian test model action. Oh, berarti yang menu ya. Some UI to play with. Coba kita buka. Chapter 5. Finally some UI to play with. Ini itu, oh gini ya, action ini ya. Action ini, oke. Menu item, ID, action ini. Name test model. Ini ada salah satu cara yang lain untuk mengakses actionnya ya. Action, test model, action. Action, button, string, my action. Test model, action. Oh, gini ya. Coba ya. Jadi, selain pakai cara yang tadi di atas ini, object type ya, type object, kita juga bisa pakai cara action type ya. Oke, kita akan coba aja. We use type action and we refer to external identifier in the name. Oke, kita coba ini. Coba ganti, kita komen. Terus kita ikuti cara yang ada di sini ya. Oke. Tab-nya action, tadi kan tab-nya adalah objek ya. Kalau sebelumnya tab-nya objek, kalau sekarang tab-nya action. Nah, di sini adalah modelnya test, berarti kalau kita modelnya adalah state underscore property. Kemudian actionnya adalah action set. Oke, kalau satunya adalah action refuse. Kemudian ini stringnya adalah accept. Yang ini yang ini actionnya adalah refuse. Lalu jangan lupa tambahkan icon. Kita copy aja dua baris ini secara multiple cursor. Lalu kita paste di sini. Oh, nggak bisa ya, harus satu. Oke lah, satu boleh lah. Oh, tanda petiknya kurang. Oke. Yang ini kita ganti types. Oke, kita ada di overview. Kita akan coba restart server dan kita akan lihat hasilnya. Apakah dia bisa diganti jadi action yang sebelumnya merupakan type object ya. Oke, ada error nih. While parsing bla bla bla. While parsing SS somewhere inside NS line 569. Salah. Bagian ini kali ya. Mungkin dia nggak bisa kali ya. Kenapa dia tidak mau D? Oh, ada D-nya. Sebentar. Juga sudah ada sih D-nya. Button type, state property, test model action, test. You may be wondering, is it possible link an action to a button? Good news, it is. Jadi sebenarnya bisa nih ya pakai action ke button. Test model action. External identifiers ya. Type action and refer to external identifier. Itu name. Oh, oke. Asset property. Oh iya, salah. Bukan di sini tapi di over ya. Modelnya. Ya, kita coba refresh. Bener nggak ya?
Betul atau tidak? Oke, tetap ya sama. Rise parse error while parsing $s salah persen s somewhere inside ini. Auditors convert parse error while parsing element evidence bla 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 x overviews XML baris ketiga somewhere inside. Baris ketiga. Oh, dia nggak bisa di bawah information resource UI view kali ya untuk yang type action ini. Dia mungkin bisanya di sini kali ya. Sebentar, menu mana sih? Menu ya. Mungkin dia bisanya di bawah menu, tapi kalau di bawah tab di bawah IR UI view dia nggak bisa. Contohnya kayak di tadi yang kelima. Oke. Mungkin iya kali ya. Oke lah. Kita balikin lagi pakai type object ya. Record bla 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 di atas nggak sih? The value external ID not found in the system as a property over action accept. Nah iya kan, bener kan. Jadi iya sih, ini tuh bukan untuk tadi type actionnya mungkin digunakan buat menu ya. Akan ini chapter 5 ini tentang menu ya. Jadi mungkin ini kita bisa ganti yang menu item jadi ini kali ya. Iya, oke. Oke, chapter 9 kita udah selesaikan semuanya untuk object type dan juga action type ya. Walaupun yang action type ini kita nggak cobain. Tapi kita hanya berasumsi ya. Mungkin teman-teman yang tahu bagaimana caranya mencoba action type ini bisa tulis di kolom komentar. Jadi kita udah selesai semua. Kita restart dulu servernya. Kita akan commit ya. Git commit untuk chapter 9. Ya, chapter 9. Sip. Sebelum saya post, saya pengen ngecek sekali lagi untuk kerapian dari struktur kodenya. Ini action sort, action cancel. Oke, returnnya juga udah benar. Kemudian di offer, kita dari tadi kita tambahkan udo exception. Lalu action accept, reviews. Oke. Kemudian tadi juga di step offer kita tambahkan ini. Oke. Lalu di asset property kita juga tambahkan ini. Oke. Oke, ini tadi adalah div dari yang tadi kita tambahin. Oke, udah rapi ya. Sip, tinggal di push origin main. Kenapa ini? Oke, aktivitas ke GitHub-nya lemot sekali ya. Kayaknya emang ada something yang terjadi, entah dengan provider internet saya atau dengan IndiHome-nya ya. Salah, dengan GitHub-nya. Oke, untuk chapter 9 kita sudah selesai untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, yaitu di chapter 10 tentang constraints. Thank you, sampai ketemu di video selanjutnya.